Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar Miss Ririn? Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang kali ini akan presentasi. Saya sendiri, Yehuda Octavianus. Berikutnya ada Clementine, ada Indri, Meliana, dan juga Finicia. Kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai ingestive behavior. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kebiasaan makan dan minum. Mungkin terkesan sepele, tapi lewat materi ini, kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana tubuh kita bekerja terkait makan dan juga minum. Pertama, kita akan membahas drinking behavior. Oke, drinking behavior atau perilaku minum adalah respon fisiologis terhadap kekurangan cairan tubuh yang berfungsi menjaga homeostasis cairan, yaitu keseimbangan air dan zat terlarut, terutama natrium atau Na+, di antara berbagai kompartemen cairan agar fungsi fisiologis tetap optimal. Tanpa keseimbangan cairan yang tepat, sel-sel saraf dan organ tubuh tidak dapat berfungsi optimal. Ketidakseimbangan cairan ini, baik kekurangan air atau dehidrasi maupun kehilangan darah, akan memicu sistem saraf dan hormonal untuk menghasilkan rasa haus dan perilaku minum. Mungkin semua dari kita pernah mendengar ya pernyataan bahwa tubuh manusia itu 70%-nya terdiri dari air. Tentu air adalah komponen terbesar dari tubuh manusia, menjadi penyusun utama di berbagai sel, jaringan, dan juga organ. Namun, kadar air dalam tubuh tidak konstan dan dapat bervariasi. Faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kandungan lemak dapat mempengaruhi persentase ini. Nah, kita akan lihat cairan apa saja yang ada dalam tubuh kita. Secara utamanya ada dua jenis cairan dalam tubuh kita, yaitu intraseluler dan juga ekstraseluler. Yang pertama adalah intra yang berarti di dalam, dan seluler itu adalah sel pada tubuh kita. Artinya cairan intraseluler ini berada di dalam sel tubuh kita dan memiliki kadar presentasi di tubuh sekitar 67%. Jumlah yang paling banyak di antara yang lainnya. Tugasnya adalah untuk menjaga metabolisme sel. Berikutnya, di cairan ekstraseluler. Cairan yang berada di luar sel. Cairan ekstraseluler memiliki tiga jenis cairan, yaitu cairan interstisial yang berada di antara sel dengan jumlah sekitar 26%. Fungsinya sebagai media pertukaran zat antara darah dan juga sel. Selanjutnya ada cairan intravaskuler. Sesuai namanya, cairan ini berada di dalam pembuluh darah atau plasma yang memiliki kadar sekitar 7% yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan juga oksigen. Yang terakhir adalah cairan cerebrospinal atau CSF. Cairan ini berada di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Jumlahnya paling sedikit, kurang dari 1%, dan memiliki fungsi untuk melindungi otak dan membantu regulasi dari tekanan otak. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait cairan tubuh. Yang pertama, penurunan cairan intravaskuler dapat menyebabkan hipovolemia atau volume darah rendah yang dapat menyebabkan gagal jantung. Oleh karena itu, cairan intravaskuler dan intraseluler harus dijaga dalam batas yang tepat agar jantung berfungsi secara efektif. Tubuh membutuhkan kondisi isotonik. Nah, isotonik di sini bukan seperti pada istilah minuman isotonik, tapi kondisi isotonik di sini adalah di mana konsentrasi cairan di semua kompartemen seimbang. Jika terdapat perbedaan konsentrasi garam atau air, cairan akan berpindah antara kompartemen melalui osmosis hingga keseimbangan tercapai. Osmosis sendiri berarti perpindahan air melalui membran semipermeabel dari daerah dengan konsentrasi zat terlalu rendah atau hipotonik ke daerah dengan konsentrasi zat terlalu tinggi atau hypertonik. Berikut adalah gambaran dari struktur dan juga hormon, struktur oktat dan juga hormon yang berkaitan dengan drinking behavior. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, dari struktur otaknya ada ovility atau organum vasculosum lamina terminalis. Fungsi utamanya itu untuk mendeteksi perubahan konsentrasi cairan atau osmolaritas kemudian mengatur osmometric charge. Kemudian ada SFO atau subfornical organ. Ini fungsi utamanya mendeteksi keberadaan angiotensin 2 dan mengatur volumetric charge. Terus kemudian ada median preoptic nucleus, mengintegrasikan sinyal dari OVLT dan SFO, kemudian menimbulkan perilaku minum. Selanjutnya ada struktur otak yaitu hypothalamus yang mengatur pelepasan ADH atau vasopressin dan kontrol perilaku minum. Oke, berikut ini hanya sebagai gambaran tentang bagaimana struktur otak yang berperan dalam drinking behavior. Kita akan membahas jenis haus. Secara utamanya, jenis haus ini ada dua jenis, yaitu osmometrik dan juga volumetrik. Penyebab dari osmometrik sendiri yaitu kehilangan air tanpa kehilangan garam, misalnya berkeringat atau makan asin. Biasanya ini juga disebabkan sama aktivitas yang berlebihan seperti olahraga di luar dengan suhu yang panas. Sensor utama di otak pada osmometrik ini yaitu osmoreseptor di ovility atau organum vasculosum lamina terminalis. Respon tubuhnya adalah timbul rasa haus dan mencari air tawar. Untuk jenis haus yang kedua adalah volumetrik, disebabkan oleh penurunan volume darah, misalnya terjadi pendarahan, muntah, atau diare secara berlebihan. Sensor utama di otaknya yang mempengaruhi volumetrik ini ada reseptor tekanan dan hormon angiotensin 2 dan juga SFO, subfornical organ. Respon tubuhnya haus dan ingin mengonsumsi garam. Berikut adalah penjelasan untuk mekanisme fisiologis dari osmometric thirst. Kadar garam atau natrium plus meningkat di cairan ekstraseluler.
Kemudian air berpindah keluar dari sel menuju lingkungan yang lebih asin. Sel-sel otak, terutama osmoreseptor di ovility, menyusut karena kehilangan air. Kemudian ovility mengirim sinyal ke median preoptic nucleus di hipotalamus. Akhirnya timbul rasa haus yang kuat dan dorongan untuk minum air tawar. Tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan osmotik antara cairan dari intra dan ekstraseluler. Untuk mekanisme fisiologis dari volumetrik, ketika volume darah menurun, menyebabkan tekanan darah juga turun. Kemudian ginjal melepaskan renin yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, lalu menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 memiliki 3 efek utama, yaitu menstimulus rasa haus, meningkatkan nafsu terhadap garam, dan mengaktifkan sistem simpatis dan pelepasan ADH untuk menahan cairan dan menaikkan tekanan darah. Otak menerima sinyal, terutama di bagian nukleus median preoptic area, kemudian menghasilkan dorongan kuat untuk minum air dan mencari garam. Berikut adalah proses menghilangnya rasa haus. Setelah minum, reseptor di mulut dan tenggorokan memberi sinyal kuat ke otak bahwa cairan telah masuk melalui anticipatory mechanism. Namun rasa haus benar-benar hilang setelah cairan diserap ke dalam darah dan osmoreseptor kembali seimbang. Proses ini mencegah tubuh meminum terlalu banyak air sebelum cairan benar-benar terserap. Setelah cairan memasuki darah dan keseimbangan pulih, aktivitas osmoreseptor kembali normal dan rasa haus berhenti sepenuhnya. Kita langsung ke metabolisme ya. Jadi teman-teman di bagian ini kita bahas dulu tentang metabolisme. Secara sederhana, metabolisme itu adalah semua proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengambil dan menggunakan energi dari makanan. Jadi saat kita makan, tubuh kita itu menerima zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, energi dari makanan ini yang digunakan oleh tubuh kita untuk menggerakkan otot, menjaga suhu tubuh, dan juga menjalankan fungsi sel-sel tubuh supaya kita tuh tetap bisa beraktivitas. Dalam metabolisme itu ada 2 proses utama. Yang pertama itu adalah anabolisme, itu disebut dengan proses membangun dan juga menyimpan energi. Lalu yang kedua itu adalah katabolisme, itu adalah proses memecah molekul untuk menghasilkan energi. Lalu selanjutnya, tubuh kita ini punya 2 jenis cadangan utama, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek, atau ya short term reservoir dan juga long term reservoir. Kita bahas dulu yang pertama itu adalah short term. Dia itu cadangan jangka pendek, lokasinya atau dia itu berada di liver atau di hati, dan bentuknya disebut dengan glikogen. Fungsinya, glikogen itu adalah hasil dari penyimpanan dari glukosa. Fungsinya itu untuk menyediakan energi dalam waktu beberapa jam setelah kita makan atau saat kita belum makan lagi. Setelah makan, glukosa dari makanan itu akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Tapi kalau kadar gula darah kita itu mulai turun, glikogen ini tuh akan dipecah lagi jadi glukosa supaya kadar gula kita itu tetap stabil. Lalu yang kedua itu adalah cadangan jangka panjang atau long term reservoir. Jadi kalau cadangan jangka panjang ini letaknya itu ada di jaringan lemak. Bentuknya itu disebut dengan trigliserida atau kita bisa sebut itu antara gabungan gliserol dan juga asam lemak. Cadangan ini dipakai untuk saat kita lagi puasa atau belum makan dalam jangka waktu yang lama. Saat kadar glukosa itu kita rendah, lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak yang dipakai itu oleh sebagian besar sel tubuh kita itu digunakan untuk menjadi energi, sedangkan si gliserol itu diubah jadi glukosa ya oleh liver yang akan digunakan oleh otak kita untuk menjadi energi, karena otak kita ini kan butuh energi ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang sederhana, teman-teman. Sederhana yang menjelaskan tentang ada 2 fase metabolisme tubuh. Jadi fase yang di atas ini itu adalah absorptive phase atau yang disebut dengan fase saat kita habis makan. Lalu yang di bawah itu adalah fasting phase, itu fase di mana saat kita puasa gitu. Jadi singkatnya dari gambar ini itu memperlihatkan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diolah menjadi energi apapun kondisi fase tubuh kita saat itu. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang fase dari metabolisme. Yang pertama itu adalah fase fasting phase ya. Jadi fase fasting phase ini itu terjadi saat kita perutnya kosong atau sedang tidak makan dalam jangka waktu lama. Jadi karena nggak ada asupan baru, tubuh kita itu akan mengambil energi dari cadangan yang sudah disimpan tadi itu. Nah, di fase ini kadar insulin kita itu akan menurun.
sedangkan glukagon itu akan meningkat. Jadi proses yang terjadi pada fase ini, hati ataupun liver itu memecah glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula kita itu akan tetap normal. Lalu si otak ini kan juga butuh glukosa ya sebagai sumber energi. Jadi si liver itu akan make sure atau memastikan glukosa kita itu tetap tersedia, sorry. Nah, selanjutnya sel lemak itu akan melepaskan asam lemak dan juga gliserol. Asam lemak itu akan dipakai sebagian besar oleh sel tubuh kita untuk energi. Kalau gliserol itu diubah oleh liver menjadi glukosa untuk otak. Jadi kalau kita lagi berpuasa, puasanya itu berlangsung lama, si protein otot juga bisa dipecah jadi asam amino untuk dijadikan energi tambahan. Jadi saat kita puasa atau belum makan, tubuh itu akan beralih dari menggunakan energi dari makanan menjadi menggunakan energi cadangan, terutama glikogen dan juga lemak. Lalu yang kedua itu adalah absorptive phase atau mungkin bisa juga dibilang dengan fase penyerapan gitu. Fase ini terjadi setelah kita makan, saat nutrisi dari makanan udah masuk ke dalam aliran darah. Di fase ini, kadar insulin itu meningkat, tapi glukagonnya menurun. Jadi kebalikan dari fase fasting tadi. Yang artinya, tubuh kita ini dalam mode menyimpan dan juga membangun energi. Yang terjadi dalam tubuh kita itu, dalam fase ini, tubuh itu mulai menggunakan dan menyimpan nutrisi dari makanan. Glukosa langsung diambil dari sumber energi, dan kalau masih ada sisa, itu akan disimpan di liver dan juga otot dalam bentuk glikogen. Asam amino dari protein itu akan membantu membangun atau memperbaiki jaringan tubuh, dan kalau berlebih itu bisa diubah menjadi lemak. Lemak dari makanan yang disimpan di jaringan lemak itu bisa menjadi cadangan energi jangka panjang. Jadi di fase absorptif ini tubuh kita itu fokus untuk menyimpan energi dan memperbaiki jaringan setelah makan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Vinisha untuk start a meal, silakan. Ya, jadi pada hari ini aku akan membahas mengenai apa yang membuat seseorang itu untuk makan maupun untuk berhenti makan. Kita mulai dulu dari yang memulai seseorang untuk makan ya. Next. Ya, jadi ketika kita mau makan sebenarnya itu ada banyak faktor untuk memicu seseorang itu untuk makan. Nah, ada juga faktor eksternal yang sebenarnya itu berperan penting sebagai sinyal lapar kita kayak seperti waktu, habis itu ada social environment, terus juga ada signal sensorik yang biasanya tuh mendorong kita untuk mengasup makanan. Nah, contoh-contoh dari environmental factors ini tuh apa aja? Yang pertama, ketika kita melihat sepiring makanan, terus juga bisa mencium aroma masakan tuh. Biasanya kan kita kalau misalnya cium aroma masakan bisa ngebuat kita jadi pengen makan. Meskipun sebenarnya kita nggak yang lapar-lapar banget gitu. Terus juga bisa melihat orang lain sedang makan. Nah, kayak ada faktor ketika kita lihat food blogger lagi cobain makanan, itu kan kayak ngebuat kita jadi pengen makan gitu. Lalu yang terakhir itu mendengar kalimat seperti ini waktunya untuk makan. Itu boleh next. Lalu faktor yang kedua ada gastric factors atau faktor dari lambung. Nah, jadi si grelin dari perut yang kosong ini bisa memberikan sinyal lapar ke otak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu grelin, jadi itu grelin adalah hormon dari rasa lapar. Nah, caranya seperti apa? Jadi tuh perut yang kosong ini bisa mengirim sinyal ke otak bahwa ini tuh sudah waktunya untuk mencari makanan. Dan dia juga bisa memberi trigger ke hipotalamus. Si grelin ini juga memberi sinyal dalam waktu yang singkat maupun long term bahwa tubuh memiliki sistem yang memastikan untuk memberikan asupan makanan yang bisa berlanjut atau bahkan si grelin ini bisa mengirim signal untuk saatnya untuk berhenti makan. Nah, boleh next. Faktor yang ketiga yaitu mengenai metabolisme tubuh. Jadi ketika kita punya energi yang lemah ini membuat trigger rasa lapar karena hati dan otak kita tuh mendeteksi bahwa adanya penurunan glukosa dan juga lemak. Terus apa saja sih yang menyebabkan rasa lapar ini? Bisa glukosa yang rendah, terus juga kadar asam lemak yang rendah, lalu dari reseptor hati merasakan nutrisi yang bisa mengirim signal melalui saraf vagus ke otak. Dan yang terakhir itu detektor otak atau yang biasa disebut dengan medula memantau glukosa untuk menjaga keseimbangan energi. Boleh next. Jadi tadi itu 3 faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk
menambah makanannya. Nah, sekarang kita ngebahas ke apa sih yang bisa membuat seseorang itu untuk berhenti makan. Oke, next. Nah, yang pertama ini ada dari short term satiety signals. Ada 6 faktor di sini. Yang pertama dari environmental factors. Jadi isyarat eksternal ini kayak misalnya porsi, ukuran porsi, waktu, lalu juga orang di sekitar itu bisa membuat seseorang itu bisa membuatnya untuk berhenti makan. Terus juga ada sensory factors. Ketika kita lihat dari appearance, aroma, rasa yang membawa signal ke otak itu yang membuat kita meningkatkan rasa puas. Terus yang ketiga ada gastric factors, reseptor pergerakan di lambung itu bisa mendeteksi rasa kenyang. Terus lalu yang keempat ada intestinal factors, yaitu usus halus melepaskan cholecystokinin atau singkatannya itu CCK dan juga peptide yang memperlambat pencernaan sehingga memberi signal kita untuk ini saatnya berhenti makan. Nah, yang kelima itu ada dari liver factors. Dari liver ini ketika nutrisi memasuki aliran darah, hati itu bisa mendeteksi bahwa signal otak ini membawa energi yang sudah diterima sehingga membuat seseorang itu untuk merasakan kenyang. Yang terakhir dari insulin factors. Dari insulin ini sifatnya itu dia bekerja ke hipotalamus selama fase penyerapan yang menandakan bahwa penyimpanan nutrisi itu bisa mengurangi nafsu makan. Jadi ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk berhenti makan. Oke, next. Nah, lalu untuk faktor yang terakhir yaitu ada long term satiety dan regulation body weight. Jadi si leptin ini yang kalau teman-teman mau tahu yang gambarnya warna kuning ini, yaitu leptin adalah hormon yang bisa mendeteksi rasa lapar. Jadi si leptin ini disekresikan oleh jaringan lemak yang fungsinya untuk mengurangi nafsu makan maupun meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi rasa kenyang kita tuh sebenarnya dikendalikan dari beberapa signal. Signalnya itu bisa jangka pendek maupun jangka yang panjang yang bekerja sama untuk memberitahu otak ketika tubuh mendapatkan cukup makanan maupun bisa menghentikan kita untuk makan. Jadi itu adalah penyebab dari seseorang bisa menambah makanan maupun menghentikan untuk makan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku yaitu Clementine. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai topik brain mechanism di dalam tema kita yaitu yang ingestive behavior ya. Jadi untuk topik yang kali ini brain mechanism itu menjelaskan bagaimana otak kita itu mengatur rasa lapar, rasa haus, kenyang, serta gimana caranya tubuh kita itu menjaga keseimbangan energi kita melalui proses makan dan minum. Nah, ternyata otak kita tuh berperan penting dalam mengatur kapan kita merasa lapar, harus berhenti makan, atau kapan kita perlu minum. Bisa dibantu next. Jadi ada mekanisme otak yang terlibat itu ada top 3 ya. Jadi ada hipotalamus, yang pertama itu ada lateral hypothalamus atau LH, itu dia pusat rasa lapar kita dan yang menstimulasi kita harus makan kapan aja seperti itu. Terus ada ventromedial hypothalamus atau VMH, itu pusat rasa kita saat merasa kenyang. Signal-signal kita kenyang sama signal kita harus berhenti makan, itu pesannya dari VMH yang tepatnya ada di hypothalamus. Yang kedua itu ada brainstem atau batang otak. Untuk batang otaknya sendiri ini mengatur refleks menelan, mengunyah, atau pencernaan awal kita. Nah, dan juga di brainstem itu yang menerima sinyal dari lambung dan usus lewat nerve vagus untuk memberitahu otak kita tentang kondisi kenyang kita atau lapar. Nah, setelah itu brainstem itu atau batang otak juga bisa mengontrol perilaku makan kita tanpa keterlibatan kesadaran penuh seperti itu. Yang ketiga ada nucleus of the solitary tract atau NST, itu tepatnya dia di medulla oblongata. Nah, itu dia fungsinya menerima informasi dari organ-organ pencernaan kita seperti pergerakan lambung atau kadar glukosa yang dikeluarkan oleh liver. Selain itu, NST ini juga yang mengirim sinyal ke hypothalamus untuk mengatur rasa lapar atau kenyang kita. Nah, selain 3 ini, ada basic ingestive yang lain. Selain dari 3 ini, yang pertama itu ada amigdala. Kalau amigdala itu dia yang menghubungkan emosi
dengan perilaku makan kita. Jadi misalnya kalau kita lagi stres atau misalnya lagi senang, itu kan pasti ada mood-mood makannya tersendiri. Terus ada yang kedua, itu prefrontal cortex, itu dia yang ngontrol sadar kita terhadap makan. Jadi biasanya kalau orang-orang yang pengen diet, itu prefrontal cortex-nya tuh aktif karena dia itu fungsinya untuk menahan diri atau memilih makanan-makanan tertentu. Terus ada hippocampus, itu perannya itu memori makanan. Jadi kapan terakhir kali makan atau terakhir kali kita kenyang, itu peran hippocampus di sistem ini. Terus ada reward system. Reward system itu juga salah satu dari brain mechanism yang ada kaitannya dengan kenikmatan saat kita makan, terutama kayak makanan-makanan manis atau yang berlemak atau yang enak-enak lah yang biasanya kita makan. Nah, untuk reward system ini dia itu melepaskan dopamin, makanya kenapa kita merasa, oh makanan ini enak banget ya, makanannya manis, berlemak, apapun itu yang kita suka ya, tergantung rasanya yang kita suka. Terus ada juga hormonal signals, itu juga termasuk seperti ghrelin, itu yang meningkatkan nafsu makan kita. Sama ada juga leptin dan insulin, itu juga termasuk, dan itu yang menekan nafsu makan kita. Nah, setelah itu, jadi kesimpulannya itu di brain mechanism ini, otak kita tuh yang mengatur perilaku ingestif kita melalui kerjasama antara yang tadi sistem-sistem yang sudah saya sebutkan seperti hipotalamus, hormon, sama sistem reward. Bisa dibantu next? Untuk penjelasan, untuk topik selanjutnya obesity akan dibantu dijelaskan oleh Kameli, dipersilakan. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai obesitas dan eating disorders. Kedua kondisi ini sering dianggap berkaitan dengan makan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Padahal kenyataannya itu jauh lebih kompleks. Nah, yang untuk pertama ini, obesitas itu adalah penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Nah, salah satu cara sederhana untuk menghitungnya itu adalah menggunakan BMI. Terus, tujuan kita menyebut BMI kita itu adalah supaya kita tahu, membantu kita untuk mengenali resiko kesehatan, bukan hanya menilai penampilan kita. Karena ini berdampak, jika BMI kita terlalu tinggi, kita berdampak terhadap penyakit like CVD, type 2 diabetes, stroke, dan kanker-kanker lainnya, dan masalah sendi. Jadi, dengan obesitasnya, jika kita obesitas, ini adalah isu kesehatan jangka panjang. Next. Penyebab utama obesitas ini ada 3. Yang satu adalah lingkungan, misal makanan dengan tinggi kalori yang lebih mudah dan lebih murah kita gapai daripada real food. Gitu. Jadi mungkin lebih susah dan lebih hassle untuk digapai, untuk dibeli. Nah, yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Orang-orang sekarang pada dominannya itu lebih banyak duduk dan kurang bergerak. Yang ketiga adalah faktor genetik. Kecenderungan metabolisme kita setiap orangnya itu beda-beda gitu. Next. Penanganan untuk obesitas itu ada 3. Yang pertama dari prosedur medis. Ada orang yang mengecilkan lambungnya, juga ada orang yang memakai obat seperti Orlistat itu sebagai obat orang diabetes, ataupun mengubah gaya hidupnya. Jadi makan teratur, porsi seimbang, dan olahraga yang lebih rutin. Next. Ini adalah bagian dari eating disorder. Next. Eating disorder itu adalah gangguan mental yang mempengaruhi pola makan dan persepsi tubuh. Nah, ini mungkin persepsi pada umumnya itu seperti pilihan ataupun masalah gitu tapi ini sebenarnya kondisi medis yang perlu penanganan. Misal ada orang yang anoreksia, bulimia, dan binge eating. Nah, kalau yang anoreksia itu orang yang membatasi makannya sampai sangat kurus. Jadi mereka bukan awalnya mungkin mengontrol ya, terus akhirnya itu sangat-sangat terbatas, dan mereka itu sebenarnya kayak pada certain point they stop eating. And then yang kedua adalah bulimia. Ini tipikal orang yang memiliki episode of binge eating. Jadi mereka makan tapi dimuntahkan semua. Ini bulimia. Nah, yang ketiga adalah binge eating disorder, itu makan terus tanpa kontrol tapi juga tidak dimuntahkan gitu. Jadi tiga-tiganya ini sama adalah eating disorder. Nah, next. Penyebab dari eating disorder ini ada 4. Nah, yang pertama itu dari brain change-nya. Itu karena malnutrisinya ini ada brain shrinkage. Jadi otaknya itu mengecil. Terus yang kedua adalah pola diet kita yang terlalu ekstrim, yang sudah memicu kepada siklus yang tidak sehat. Nah, yang ketiga itu kebanyakan berolahraga. Jadi ini setelah kita udah extremely kelaparan, tapi kita tetap berolahraga tanpa sewajarnya, jadi berlebihan gitu. Terus yang terakhir itu adalah pola genetik.
yang mempengaruhi dari nafsu makan kita, metabolisme kita, ataupun dari bawaan lahir kita. Semua kaos di atas ini itu mengubah ataupun bisa triggers eating disorders ini. Penanganan eating disorder ini biasanya membutuhkan pendekatan multidisipliner. Yang paling sering digunakan itu adalah cognitive behavioral therapy. Jadi CBT ini adalah metode terapi yang paling umum dan paling efektif untuk eating disorder bulimia. Jadi terapi ini membantu pasien mengenali pola pikir negatif mengenai tubuh dan makanannya, lalu mengubah perilaku makanan yang tidak sehat ini. Tetapi tingkat keberhasilannya itu sekitar 50%, namun relapse-nya itu bisa terjadi, jadi bisa kambuh sekitar 22%. Yang kedua, ini adalah farmakoterapi, ini adalah obat-obatan, menggunakan obat-obatan yang paling sering digunakan ini pada anoreksia. Mereka menggunakan obat, tapi kurang efektif, karena masalah utamanya bukan sekedar nafsu makannya. Pada bulimia, SSRIs, mereka menggunakan seperti fluoxetine dapat membantu mengurangi siklus tinggi eatingnya. Jadi bisa mengurangi siklus splurge makannya itu. Jadi pada binge eating disorder, obat LDX ini dapat membantu mengurangi keinginan binge dan menurunkan resiko kekambuhan. Yang terakhir adalah pelatihan pola makan berbantuan komputer. Metode ini melatih ritme makan agar kembali stabil dan teratur. Dan deep brain stimulation ini membantu memperbaiki suasana hati dan berat badan pada kasus yang tidak membaik dengan terapi lain. Yang terakhir adalah terapi oksitosin. Ini dapat mengurangi kecemasan terkait makan dan citra tubuh. Nah, intinya pemulihan ini membutuhkan waktu. Tujuan utamanya itu bukan hanya mengatur berat badan, tetapi memperbaiki hubungan individu dengan tubuh dan makanannya, serta membangun kembali kualitas hidup yang sehat. Terus ini sih semuanya dari saya, dan kita memasuki sesi Q&A ya.